Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, Agro Literasi. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi tentang budidaya tanaman asolla. Ya, dan pada konten kali ini kita khusus akan membahas 3 faktor yang berpengaruh atau 3 faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, seperti yang sering saya katakan bahwa tanaman asolla merupakan jenis paku air yang mampu tumbuh hingga 30% per hari. Ya, namun untuk mendapatkan hasil pertumbuhan hingga 30% per hari, itu kita harus memperhatikan 3 faktor ini. 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, sahabat YouTube, yang pertama langsung saja ya. Faktor yang pertama mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla itu adalah cahaya matahari. Sebagai tumbuhan hijau, tentunya kita pahami bahwa matahari atau cahaya matahari merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla. Cahaya matahari itu pengaruhnya terhadap proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman asolla itu sendiri. Tanaman asolla mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yang salah satunya itu tentunya dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jadi intensitas cahaya matahari itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla. Ya, di sini letak kolam asolla itu tentunya memiliki pengaruh terhadap baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman asolla. Ya, saya sering membahasakan bahwa sebaiknya ya tanaman asolla itu terkena cahaya matahari dalam satu hari itu minimalnya 6 jam. Sehingga kebutuhan proses fotosintesis akan cahaya matahari itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang pertama sahabat YouTube, cahaya matahari. Jadi kita harus memperhitungkan dan memperhatikan letak posisi daripada kolam asolla terhadap arah datangnya cahaya matahari. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla itu adalah air yang menjadi media budidaya asolla itu sendiri. Ya sahabat YouTube, kita ketahui bahwa untuk budidaya asolla sebenarnya semua jenis air bisa kita gunakan ya. Ya, namun ada satu jenis air yang paling bagus menurut saya itu kita jadikan media budidaya tanaman asolla. Apa itu? Air kolam ikan. Ya, air kolam ikan itu sangat baik untuk dijadikan sebagai media budidaya tanaman asolla, karena di samping air sebagai media, air kolam ikan juga itu sudah mengandung kotoran ikan ya, kotoran ikan yang pada dasarnya merupakan sumber unsur hara untuk menunjang kesuburan daripada air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor air ini kita harus memperhatikan kedalaman air kolam asolla. Ya, saya sering membahasakan bahwa kalau menurut pengalaman saya, kedalaman ideal daripada air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu sebaiknya antara 30 sampai 40 cm. Ya, kenapa? Kalau kedalaman air kurang dari 30 cm, itu umumnya melalui pengaruh cahaya matahari, itu umumnya suhu daripada air itu bisa lebih hangat atau bahkan lebih panas. Itu biasanya kurang baik terhadap pertumbuhan tanaman asolla. Ya, seperti itu. Ya, dan bagaimana pula apabila kedalaman air di atas 40 cm? Ya, sebenarnya sih tidak masalah ya. Cuma yang menjadi kendala itu pada saat kita melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asolla. Karena salah satu proses pemeliharaan yang sangat mempengaruhi tanaman asolla hingga bisa tumbuh 30% per hari itu adalah proses pengadukan.
Apabila kolam terlalu dalam, itu biasanya sulit untuk kita melakukan proses pengadukan seperti itu. Ya, sahabat YouTube, jadi itu faktor yang kedua, air yang menjadi media budidaya tanaman azolla. Ya, sedangkan yang ketiga, faktor terakhir yang harus kita perhatikan agar azolla tumbuh dengan baik itu adalah faktor unsur hara. Ya, unsur hara yang menjadi unsur hara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman azolla itu sendiri. Ya, unsur hara itu dari mana? Ya, tentunya dari proses pemupukan. Ya, proses pemupukan yang kita lakukan itu merupakan sumber unsur hara bagi tanaman azolla. Ya, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa jenis pupuk yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman azolla. Pupuk ini baik yang sifatnya cair maupun yang sifatnya padat. Ya, namun di sini saya merekomendasikan kita menggunakan pupuk organik yang bisa kita dapatkan tanpa harus kita beli. Ya, untuk menghemat biaya yang kita keluarkan dari kegiatan budidaya tanaman azolla ini sendiri. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube. Contoh pupuk yang paling sering saya gunakan itu adalah kompos. Ya, kompos ini bisa kita buat sendiri. Kemudian pupuk kandang, ya, pupuk kandang baik itu kotoran ayam maupun kotoran jenis unggas yang lain. Seperti itu sahabat YouTube. Jadi sekali lagi ada 3 faktor yang harus kita perhatikan di dalam melakukan pembudidayaan tanaman azolla. Sekali lagi, faktor yang pertama adalah cahaya matahari, kemudian yang kedua air yang menjadi media budidaya tanaman azolla. Di sini termasuk kedalamannya tadi. Ya, dan yang terakhir adalah unsur hara, di mana unsur hara ini kita peroleh dari proses pemupukan. Ya, proses pemupukan tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman azolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini saja informasi yang bisa kita berikan pada konten kali ini seputar 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman azolla. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.